Kembali lagi kita belajar matematika dari rumah bersama Pak Sunas. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang kecepatan. Cuma sebelum belajar kecepatan, kalian harus mengingat kembali materi tentang satuan panjang dan satuan waktu. Kita mulai dengan satuan panjang. Jadi hal yang pertama yang harus kalian ingat adalah tangga ini. Jadi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi di sini perlu kalian ingat, berarti sekali turun, jadi dari kilo ke hekto dan satu kali turun, itu harus dikali 10 ya. Kalau naik berarti dibagi 10. Jadi tergantung, kalau dia turun 3 berarti dikali 1000. Nolnya 3, turunnya 3, gampang. Jadi yang paling penting adalah kalian harus ingat dulu bunganya di kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dia harus bisa buat tangga dulu. Ya gampang kalian mengingat. Kita pakai kalimat misalnya, kucing hitam dalam mobil, si cantik mondar-mandir. Jadi K ini mewakili kilometer. Hitam berarti H ini mewakili hektometer. Dalam itu dekameter. Mobilnya kita pakai meter, desimeter. Cantik itu centimeter, mondar-mandir milimeter. Jadi biar gampang kita mengatur urutannya, ingat aja kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Jadi gampang untuk kalian membuat tangga, karena kuncinya adalah hafal atau mengingat dulu tangga satuan panjangnya. Kita mulai. Misalnya 14 km berapa meter. Jadi kita harus buat tangga dulu ya. Jadi buat tangga kucing hitam dalam mobil, desi cantik mondar-mandir. Nah, sekarang kita lihat di sini dari kilometer ke meter kan turun 3 ya. Turun 3 berarti dikali 1000. Berarti di sini turun 3 dikali 1000. Jadi di sini jelas ya. Dari kilometer, hektometer, dekameter sampai meter turun 3 kali. Jadi dikali 1000. Selanjutnya 3,5 meter ke milimeter. Berarti di sini dari milimeter ke meter naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Nah, jadi jadikan dulu pecahan biasa, jadi biar gampang. Di sini jadi 35. 35 per 100 kali 1000. Tinggal kita coret nolnya kan, coret 2, coret 2. Berarti tinggal 356 dikali 10. Itu berarti jawabannya 3560 mm. Contoh berikutnya. Nah, 15.000 mili ke meter. Dicek di tangga di sini. Mili ke meter tuh naik 1, 2, 3. Coba dibagi 1000 kan. 15.000 dibagi 1000. Tinggal kita coret nolnya. Coret. Berarti 15 dibagi 1. Jawabannya pastinya 15 meter. Jadi itu aja gampang dia. Di sini meter 750 meter ke kilometer. Dari meter di sini ya ke kilometer. Dari meter ke kilometer itu naik 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 750 bagi 10. Coret nolnya. Nah, berarti masih 75 per 100. Jadikan 100. Jadikan pecahan desimal 0,75 kilometer. Nah, itu aja gampang. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Nah, dia banyak di 6 kilo tambah 45 dk tambah 150 desi. Berapa meter? Berarti kita harus hitung satu-satu ya. Dari kilo ke meter kita turun 3. Berarti nanti dikali 1000. Dk ke meter turun 1 kali 10. Desi ke meter berarti naik 1 dibagi 10. Jadi kalau misalnya ini kilo ke meter kan turun 3 kali 1000. Dk ke meter turun 1 kali 10. Turun 1 tangga. Nah, desi ke meter kan naik 1 tangga. Berarti bagi 10. Nah, gampang ya.
tinggal kita hitung 6 kali 1000, 6000, 45 kali 10, 450. Ini tinggal kita coret nolnya, berarti di sini masih 6000 tambah 450 tambah 15, tambah biasa. Jawabannya 6465 meter. Nah, soal cerita misalnya. Pemerintah ingin membangun jalan. Ya, membangun jalan sepanjang 150 km menembus hutan Kalimantan. Jika pada pembangunan pertama sudah diselesaikan 9.000 meter, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua sepanjang 1.200 hektometer, berapa kilometerkah jalan yang belum selesai? Nah, di sini totalnya ada 150. Jadi kalau kita buat kalimat matematikanya atau bahasanya, 150 km dikurangi yang sudah dibuat, kan 9.000 meter. Dikurangi lagi 1200 hektometer. Berarti di sini dari kilo kan tetap, meter ke kilo naik 3 berarti dibagi 1000. Hekto ke kilo berarti naik 1 dibagi 10. Nah, tinggal kita coret. Tuh. Ini tinggal kita coret 3. Ini juga kita tinggal coret 3. Berarti dia masih 150 dikurangi 9 dikurangi terus 20. Jadi jawabannya adalah 21 km. Jadi tinggal terkurangi biasa, gampang. Soal berikutnya, jarak rumah Budi ke sekolah itu 650 meter. Jarak rumah Budi ke pasar 2/1/5 kali jarak rumah Budi ke sekolah. Jika sekolah berada di antara rumah Budi dan pasar, berapa dekameter saja, berapa dekameter jarak sekolah ke pasar. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita buat ilustrasi dulu. Nah, kalau rumah Budi, sekolah pasar, karena sekolah katanya berada di antara rumah Budi dan pasar. Nah, di sini diketahui jarak rumah Budi ke sekolah 650 meter. Yang di sini ya. Jadi jaraknya diketahui 650 meter. Kemudian diketahui pula jarak rumah Budi ke pasar itu 2/1/5 kali jarak Budi ke sekolah. Berarti kan 2/1/5 kali 650. Ini kalau kita hitung, jadikan pecahan biasa, itu 11/5 kali 650. Ini begini bisa ya, 130 kali 11, 1430 meter. Jadi jarak rumah Budi ke pasar 1430. Sehingga jarak sekolah ke pasar berapa? Gampang. Berarti kita tinggal menghitung jarak rumah Budi ke pasar dikurangi jarak rumah Budi ke sekolah, kan? Ini dikurangi ini kan. Berarti 100.430 dikurangi 650. Itu jawabannya 780 meter. Gampang. Nah, demikian tadi untuk materi satuan panjang. Selanjutnya, kalian harus ingat dulu materi tentang satuan waktu. Jadi satuan waktu yang kita bahas kali ini adalah tentang jam, menit, detik. Sama dengan tanggal tadi, cuma sekarang kalau 1 kali turun, jam, menit, detik ya. Jadi 1 jam 60 menit kan. Berarti 1 kali turun itu dikali 60. Kalau 2 kali turun, kali 60, kali 60. Contoh, misalnya 3 jam berapa menit? Jam ke menit kan turun 1, berarti 3 dikali 60. Gampang. 180 menit. Berikutnya, 360 detik berapa menit? Nah, dari detik ke menit kan naik 1. Naik 1 berarti dibagi 60. Berarti 360 bagi 60. Jawabannya 6 menit. Nah, lanjut. Soal berikutnya. Nah, kalau ada pecahan seperti ini gimana? Ya biasa aja. 3/4 jam berapa menit? Jam ke menit kan turun 1. Turun 1 berarti dikali 60. 3/4 dikali 60. Tinggal kita coret, sama-sama bagi 4. 60 bagi 4, 15. Ini dapat 1. 3 kali 15, 45 menit. Pak, bagaimana kalau seperti ini? Nah, 10 menit per jam. Menit ke jam, naik 1, tinggal dibagi 60. Nah, bagi 60, 10/60. Coret.
Jadi jawabannya adalah 1/6 jam. Gampang. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Treng. Nah, 4 jam, 30 menit, 45 detik, dikurangi 2 jam, 46 menit, 30 detik. Nah, jadi sini kita harus mengurangi detik dengan detik, menit dengan menit, jam dengan jam. Cuma di sini hati-hati sedikit. Kita kan langsung ke latihan. 45 dikurangi 30 masih aman ya. Selama yang di atasnya lebih gede aman. 5 kurangi 0, 5 biasa ngitung. Hitung biasa, Pak, ganti warna dulu biar kelihatan. Biasa dia. Jadi di sini 45 kurang 30 itu 15. Nah, ini 30 kurang 46 kan tidak bisa. Jadi kita harus minjem 1 jam dulu. Ingat ya, kita minjem 1 jam berarti ini menjadi 3 jam. Nah, 1 jam kita bawa ke menit. Jam kita bawa ke menit berarti 1 jam per menit kan 60. Nah, jadi kita minjem 1 jam berarti ketika kita bawa ke menit berarti dia menjadi 60 menit. Kita tambahkan dulu. Ini 0, ini 9. Nah, 90 menit dikurangi 46 ya biasa aja. 0 kurangi 6, 10 kurangi 6, 4, pinjam 1, 8, 4. Jadi 44 menit. Nah, ini 3 kurangi 2, 1 jam. Jadi jawabannya 1 jam, 44 menit, 15 detik. Ini gampang ya. Intinya kita minjam, kalau minjam 1 menit bawa ke detik berarti tambahin 60. Karena 1 menit itu 60 detik. Contoh lain, kalau tambah gimana ya, tambahin aja dulu biasa. Jadi di sini tambah biasa, 15 tambah 30 itu 45. 30 tambah ini 76 menit. Ini temani 3 jam. Nah, cuma di sini tidak boleh melebihi 60 kecuali di jamnya ya. Jadi 45 detik boleh. 76 menit kita sebulatkan. Jadi dia sudah pecah. Caranya gimana? Ya dikurangi 60. Karena maksimalnya 60 menit. Karena kita bisa membawa ke jam lagi kan. Nah, kita kurangi 60 menit. Berarti di sini masih 16. Terus ketika kita kurangi menit, kita bawa ke formasi jamnya. Kita bulatkan ke jam. Di 60 menit itu cuma 1 jam. Nah, kurangi ditambah. Jadi di sini adalah 4 jam, 16 menit, 45 detik. Jadi gampang ya. Tinggal ditambahin dulu biasa. Kalau ada yang lewat 60 kecuali di jamnya, terus kita bulatkan. Jadi kalau dia di atas 60 kita bulatkan ke atas. Jadi kalau dia menit, nah lewat dari 60 kayak ini 76 menit, kita bulatkan dengan cara mengurangi 60. Nah, kurangi 60 dulu, dapat sisanya 16 menit. Nah, dari 60 menit itu kita bawa ke jam. Terdepannya tambah 1, 3 tambah 1, 4. Jadi di sini kita kurangi menit, 60 menit, di sini kita tambah. Jadi sama aja dengan hasilnya tadi. Contoh lain. Nah, Andi mulai belajar di sekolah pukul 7.30. Jika anak pulang pukul 11.20, sama anak belajar di sekolah gimana? Ya tinggal dikurangi biasa ya. Jadi dia selesai akhirnya kan 11.20 dikurangi 7.30. Nah, ini mirip dengan soal yang ini. Jadi menit 20 menit 30 menit tidak boleh sih. Tidak boleh. Kita pinjam 1, dianggaplah ini 10. Ini kita tambahkan 60 karena kita pinjam 1 jam. Sehingga di sini menjadi 80 ya. Kita pinjam 1 jam bawa ke menit 60 menit. 80 kurang 30 50. Nah, 10 kurangi 7 3. Jadi jamnya 3 jam. Lama anak-anak salah jangan pukul, jangan bilang 3.50 berarti 3 jam 50 menit. Nah, itu gampang. Terakhir, waduh kelewatan ya.
Budi mengerjakan tugas matematika selama 2 jam 30 menit 40 detik. Sedangkan Anton 3 jam 40 menit 10 detik. Berapa total mereka mengerjakan tugas tersebut? Sama soal dengan soal yang penjumlahan ini ya. Jadi yuk kita tambahkan sama-sama. 45 tambah ini 5 detik aman, nggak lewat 60. Ini tambah ini 75 ya. Nah, tambah ini 5. Jadi 75 ini masih lewat. Kurangi dulu 60. Di sini 5, di sini 1 ya. 15. Nah, di sini tambah 1. Berarti di sini nah, 6 jam 15 menit 55 detik. Ya, demikian materi untuk mengingat materi satuan panjang dan satuan waktu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih yang sudah menonton. Ingat subscribe, like, and share. Terima kasih. Nah, untuk kalian di SD Negeri Hindu 4 Batuan, silakan dikerjakan latihan ini di buku latihan ya. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di WA. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.